Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira ya teman-teman. Kabar gembira karena harus menunggu lagi. Ini dia. Teman-teman, sumpah jangan pernah ikutin jejak saya untuk main di Redport. Oke. Jangan pernah. Sekali lagi, jangan pernah. Kenapa? Karena kemarin kan di tanggal berapa saya lihat di YouTube ya. Bentar ya. Kemarin saya upload ya. Saya review, sengaja saya upload dan saya tidak hapus itu di tanggal mana ya, ini kalau nggak salah mana ya, Reddit. Ini teman-teman, di tanggal 3, udah 2 minggu ya. Jadi saya uploadnya di tanggal 23. Waktu itu saya membeli di tanggal, kita lihat aja videonya ya biar saya nggak salah. Kita klarifikasi bahwa aplikasi Repot ini aplikasi bodong gitu ya. Kenapa saya bilang bodong? Ya kita cek aja ya. Teman-teman pasti penasaran ya. Di tanggal 3 ini, 3 Oktober 2022 saya membeli yang katanya waktu itu dijanjikan mendapatkan profit $500 ya kan. Ini di video ini saya jelasin keterangannya. Lalu di tanggal ini saya upload ini saya upload lagi di tanggal hari review 3 hari ya. 3 hari setelah saya membeli. Ini tanggal 3, 4, 5, 6. Berarti ini hari ke-6. Hari ke-6 itu emang dikasih cuan. Baru 3 hari, hari 3. Dikasih cuan tinggi gitu kan. Tinggi banget. Sampai ya tinggi lah gitu kan. Makanya aku bilang cuan-cuan itu ya. Dan mohon maaf ya, biar karena yang komentarnya banyak banget sampai aku bingung. Soalnya sih aku juga malu udah ngomong cuan-cuan tapi aplikasi ini aplikasi bodong, aplikasi scam. Iya ya, tapi saya udah disclaimer di setiap video. Saya nggak ngajak gitu ya di videonya. Saya nggak ngajak. Risiko yang saya udah jelasin. Kalaupun saya ketipu dengan aplikasi Redpot itu ya aku biasa-biasa aja gitu. Tapi teman-teman jangan pernah ikut aplikasi ini ya. Saya sarankan dan saya tekankan jangan pernah ya. Oke, sebelumnya bantu subscribe channel saya Iftauddin ini ya. Saya mau lihat yang tanggal 3 ya. Mungkin video ini akan lebih panjang ya, teman-teman. Teman-teman harus tonton sampai selesai. Soalnya kenapa aplikasi ini bodong, kenapa saya bilang aplikasi ini nggak bagus, kenapa saya bilang aplikasi Redpot itu aplikasi yang scam. Karena wah itu banyak bukti gitu loh. Gitu ya teman-teman. Saya record itu saya selalu kalau nggak salah itu nah di sini ada keterangan bacaan ya di sini nih.
Nanti kita cek, kita lihat dulu di yang satu ya. Sorry, kita putar dulu apa keterangan yang pertama waktu itu. Saya matiin dulu, kita baca aja. Oke. Ini apa nih baca? Oh, bukan. Oh ya, ini ada keterangannya nih. Nih, teman-teman bisa kita baca ya. Ini waktu itu saya dapatkan di grup ya, yang share-nya tetap saya tutup ya. Jadi saya juga nggak mau terlalu menjelekkan orangnya ya. Mungkin yang nge-share di grup itu bagian dari yang kayak saya juga ya. Orang yang tertipu, orang yang terlalu percaya sama Redpot tapi ujung-ujungnya kena tipu. Jujur ya, teman-teman saya itu banyak yang nominalnya gede banget. Nah, kalau aku sendiri sih hanya $50. Tapi emang duit sih itu $50. Saya juga awalnya dikasih gitu kan. Dikasih menang. Nah, teman-teman nanti di akhir sebelum kita teman-teman mau ikut gabung dengan aplikasi apapun, teman-teman harus detail mereview, detail melihat, lakukan riset pada sebuah aplikasinya, kebenarannya. Ya teman-teman, caranya gimana? Di akhir video ini saya akan jelaskan kebenaran-kebenaran atau cara mencari yang benar gitu. Aplikasi yang tidak bodong, aplikasi yang gimana sih aplikasi bodong itu, ciri-cirinya apa gitu. Sebelum kita mulai, saya udah pelajarin sekarang. Artinya, saya belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Ya, karena emang aku sudah biasa gagal ya. Gagal dalam bisnis, sudah banyak aku coba-coba bisnis. Mungkin udah ya banyak lah bisnis yang sudah gagal. Dan hampir semua bisnis saya gagal. Hanya satu bisnis lagi yang masih berjalan dan itu juga tidak terlalu ini juga ya. Tidak terlalu bagus juga. Tapi tetap berjalan, alhamdulillah. Ini teman-teman, di grup balik lagi ke topik ya. Ke topik saya mau balik lagi. Ini kita gedein aja. Nih, pada tanggal 3 Oktober 2012, tepatnya jam 20.15, saya membeli. Nah, kan. Itu sesuai judul aja ya. Red Pot Club by Mata Uang Reddit. Keterangannya ini. Ya. Teman-teman bingung juga kalau mau nuntutnya kemana gitu ya. Tapi ya karena ini hanya $50 ya, saya biasain aja lah. Saya hanya pengen berbagi ketika saya gagal, pengen berbagi ke teman-teman penonton yang setia, yang kemarin-kemarin banyak tanya, banyak cuap-cuap tentang Redpot. Ada yang berharap saya sekian, waduh kalau benar saya dapat miliaran gitu kan, saya dapat 2M katanya. Mana ada juga ini, oh aplikasinya bodong. Itu benar. Terima kasih, dan saya udah tidak percaya dengan Anda, tapi itu nyatanya benar. Aplikasi bodong.
Aduh, aku minum dulu ya. Aku minum minum air putih soalnya ini udah malam. Udah malam saya sedikit apa ya? Tadi melihat komentar-komentar teman-teman yang di YouTube kemarin-kemarin. Jadi aku bikin video ini akhirnya. Aku minum dulu ya. Biar segar karena ini udah malam, udah hampir ini udah jam berapa ya? Jam 1 ya. Teman-teman, nggak apa-apa karena ini saya memberikan ilmu yang ilmu dari kesalahan, ilmu dari kegagalan ya. Karena penting banget kalau kita pengen berhasil itu wajib tahu kegagalan orang gitu. Mungkin teman-teman akan berhasil setelah apa namanya dari kegagalan aku yang aku share ini. Aku benar-benar share tentang kegagalan. Nah, berawal dari sini ya teman-teman. Kok saya melebar ya? Eh, Teman-teman, coba teman-teman baca deh, baca ini. Dimana pada saat saya trading report, nah teman-teman kalau memang melihat boleh deh putar lagi video tentang ini. Putar lagi. Ini bukti ya. Saya nggak bakalan hapuskan. Soalnya ini bukti bahwa waktu itu saya membeli dan dijanjikan ini dia nih. Mana dia? Nih 500%. 500% keuntungan ya. Beli seperti biasa, biarkan sampai meledak di angka 10, tunggu sampai 14 hari baru dijual. Nah, ini dia. Wah, saya berhari-hari, hari demi hari aku cek grafiknya naik, bagus, harapan mulai tinggi. Aku bikin video yang memberikan semangat, motivasi ke teman-teman yang terjun di repot. Nah, karena ini ya, walaupun sebetulnya di YouTube di komentarnya banyak yang jelek gitu ya, komentarnya yang udah mungkin mereka udah berpengalaman aplikasi ini bodong, emang bodong, bodong. Nah, ini teman-teman, saya membeli Redpot waktu itu waktu Indonesia mata uang operasi Reddit ya, Reddit. Waktu pembelian itu 2015. Saya sesuai nih 2015 saya. Tanggalnya ya tanggal itu ya sebetulnya. Di sini nggak disebutin ya tanggalnya. Nggak disebutin. Tapi ini biasanya di grup itu permainan tiap malam gitu loh. Makanya ini nggak bagus. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini saya mengawalinya aja. Waktu itu saya membeli karena ini nih. Pemberitahuan Head of Hope. Apa itu? Bahasa Inggrisnya apa ya? Ya pimpinannya, kepalanya lah gitu kan. Kepala harapan Hope. Harapan. Mata uang baru Reddit telah terdaftar di bursa. Wis, itu dengan kata-kata ini mereka bermain dengan kata-kata yang membuat orang tertarik, membuat apa namanya orang merasa oh ini bakalan kaya nih, bakalan kaya padahal hanya dibohong-bohongin gitu loh. Terus harga pembeliannya adalah 1,5. 1,5. Harga saat ini selama terus naik, harganya mencapai 4,46 investor. 4,46.
46. Investor pasar tersebut membeli. Oh, jadi harga mencapai segini udah banyak yang beli. Gila ya. Kalau udah banyak yang beli ya, berarti dia ini Reddit ini udah banyak ngambil duit orang ini. Udah banyak banget duit orang, termasuk duit aku. $50 diambilnya. Yang sampai saat ini nggak bisa ditarik, nggak bisa di WD. Mungkin teman-teman silahkan share video ini. Siapa tahu ini adalah bagian klarifikasi tentang Reddit ini nggak benar gitu kan. Kalau dia benar, saya berani hapus video ini ya. Semua video ini video ini akan saya hapus kalau misalkan dia benar gitu. Walaupun dia nanti ngechat ke saya, misalkan dia ngechat nge-DM saya, tolong hapusnya, uang saya dikembalikan. Saya nggak mau. 100% saya nggak mau. Saya maunya balikin uang semua orang yang sudah ditipu oleh Reddit. Jadi saya mewakilin teman-teman yang sudah tertipu. Gitu ya teman-teman. Aplikasinya nggak jalan. Kenapa tertipu? Di awal ini 14 hari itu udah penipuan ya. Ini udah lebih dari 14 hari. Sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 10, udah lebih 14 hari dan diperpanjang lagi jadi 180. Gila kali ya. Itu penipuan. Uang orang ditahan di aplikasi ini. Gitu. Yuk lanjut baca. Ini akan terus meningkat di masa mendatang. Meningkat sih meningkat, tapi duitnya nggak bisa diambil. Beritahu semua anggota bawahan untuk terus mengisi ulang USD malam ini. Anjay, keparat. Ini nyuruh orang untuk ngisi USD-nya, deposit lagi. Biar nanti katanya itu dapatnya uangnya gede kalau isi lagi. Itu maksudnya. Jadi Reddit ini memberikan kesempatan, sengaja dia naik grafiknya, ini naik terus biar orang ngisi lagi. Setelah dia beli di Reddit, dibekukan, uangnya nggak bisa diambil. Dengan harapan ini adalah penipuan. Jelas-jelas ini penipuan. Karena dijanjikan 14 hari, ternyata nggak ada. Uang yang udah masuk pun nggak bisa ditarik. Gitu. Terus diharapkan akan ada ruang untuk meningkatkan keuntungan 500%. Gila ini. Disuruh ngisi ulang USD, terus PHP-nya janji-janjinya itu keuntungan 500%. Tapi mana yang tadinya grafik naik terus sampai saat ini naik udah tinggi banget. Itu nggak bisa ditarik, uangnya hilang, yang ada dikosongin, dibekukan. Nah kan, dan bekerja dengan analis untuk meraih peluang perdagangan untuk menggandakan dana. Buset, itu ya teman-teman. Ini awalnya. Nih kita coba nih, lihat lagi videonya. Nah ini emang grafiknya naik. Saya membelinya waktu itu di 4 ya. Sekarang udah berapa ya? Udah 20. Udah gede banget pokoknya.
tapi ya percuma gitu ya. Tuh, itu teman-teman. Oke, saya mau lihat video berikutnya. Ini video yang pertama saya beli dan saya lihat video berikutnya. Ini teman-teman. Ini mana tadi itu? Ya ada masalah itu. Sorry. Ini kita baca nih apa? Nih teman-teman. Di tanggal 3 hari ya, ini 3 hari setelah saya membeli Reddit, tanggal 3 harinya ada berita. Ini beritanya ya, 3 harinya. Berita bagus dari Reddit. Report International Digital Exchange meluncurkan Reddit Red Token. Ya kan? Ini nih banyak banget tuh. Deskripsi proyek: sebagian token platform Redport Chain Reddit Red Token adalah satu-satunya token Redport yang akan digunakan untuk mendukung seluruh ekosistem Redport dan merupakan tulang punggung tata letak ekologis Redport. Anjay, bohong. Tulang punggung dari mana? Akun orang dibekukan. Nanti saya liatin ya gimana akunnya dibekukan. Saya buka akun saya, uangnya udah nggak ada, nggak bisa ditarik, udah diambil di Reddit. Sekali lagi buat teman-teman yang nemuin video-video yang menjanjikan kayak saya yang cuan-cuan itu, tolong perhatikan komennya ya. Komennya diperhatikan, itu jangan ini apa namanya, jangan percaya dengan video saya sebelumnya, karena video saya sebelumnya itu menjanjikan, ternyata bohong. Redport ini bohong, mengkadelin saya dan teman-teman yang udah terlanjur. Untungnya sih saya di setiap video tidak pernah ngajak ya teman-teman, jadi saya nggak ikut dosa. Oke. Memiliki Reddit dapat mencapai bertindak sebagai biaya transaksi untuk transaksi intra-platform. Apa maksudnya? Sebagai modal risiko pertukaran, sebagai perantara untuk melakukan transaksi mata uang dengan token lain untuk berpartisipasi ke platform, misalnya memilih sebelum mendapat tahun baru. Nah, itu kan. Pokoknya ini janji-janjinya ini. Nih, teman-teman baca aja nih. Beberapa pedagang dan penyedia layanan menerima koin platform tertentu sebagai pembiayaan serta manfaat lainnya. Hajit. Di masa depan, skenario penggunaan akan lebih beragam dan kami akan menambahkan lebih banyak derivatif mata uang digital lainnya ke platform gitu kan. Nih, waktu berlangganan, ini tanggalnya nih. Teman-teman baca sendiri ya. Tuh, kita lihat lagi. Itu nih, di hari ketiga itu emang udah naik. Tadinya saya beli 4, sekarang udah belinya udah sampai 6 ya. Naik ya teman-teman, terus naik. Itu ceritanya di video yang kemarin, 2 video yang saya record, yang saya sempat abadikan kan. Terus ada lagi nggak saya record lagi?
3 hari. Nah, ini apa nih? Ini di 6 hari, baru 6 hari ya. Coba kita lihat. 6 hari dia gila emang. Ngasih, tapi bohong. Penipuan. Reddit ini penipuan. Dia ngasih gitu penipuan ya. Mana cek dulu videonya nih. Nih. Dia ngasih ini, tapi ini penipuan. Sumpah, ini penipuan, penipuan, dan penipuan. Jangan sampai teman-teman beli berlangganan apa namanya ikut-ikutan di report, karena nggak lama lagi report ini akan diserang oleh orang banyak dan pasarnya akan mati, kesempatan dia untuk menipu orang akan hilang. Saya akan terus-terusan mencaci, mencela aplikasi, menjelikan aplikasi ini karena emang aplikasi bodong. Aplikasi bodong. Yang teman-teman juga banyak yang kecewa. Banyak uang yang hilang. Banyak uang yang dibekukan oleh aplikasi ini. Oke. Oh iya teman-teman, bantu subscribe ya. Dan share aja. Jangan share yang ini ya. Share video yang saya rekam saat ini. Yang mungkin besok saya upload. Oke, selainnya video senang-senang saya, video-video happy saya, dan ada beberapa video tentang kegiatan saya dan tutorial. Oke, sekarang saya buka report yang sekarang. Saat ini dia udah turun kan? Udah turun. Bukan. Ini TBC. Saya mau lihat yang Redditnya. Ya, ini dia. Gila, 34. Teman-teman, pasti penasaran ya. Pengen menjualin. Saya itu nggak bisa jual lagi nih akunnya itu. Udah nol. Udah dibekukan. Dari mana? Kita jual mah nggak ada. Nggak bakal bisa. Nol. Kita tulis. Transaksi pasti Anda memiliki saldo yang tidak cukup katanya. Misalkan $200 aja. Transaksi saya tidak cukup. Saya nggak tahu uangnya kemana dia nih. Ya. Terus ini teman-teman, kita bisa lihat juga di sini riwayat pesanan. Ini. Ini. Saya menjualnya di tanggal berapa? Tadi tanggal 3 ya ini. Saya membeli tanggal 3 di 72. Ya kan? Dia masih tulis nih perkira keuntungan segala macam di atas, tapi nggak bisa diambil. Ini nggak bisa diambil, parah banget. Ini nih memegang segini katanya. Harus nunggu 18 hari. Kalaupun 180 hari, kalaupun 180 hari uangnya dibalikin, saya tetap ini adalah aplikasi penipuan. Karena yang tadi ya teman-teman, video yang tadi, yang ini. Nah nih, karena yang ini 14 hari, ternyata diundur lagi. Kebijakan yang tidak yang sepihak. Ya kan? Ini nih teman-teman. Saya awalnya beli. Teman-teman jangan ada yang bilang kemarin saya bandar lah atau apa. Saya bukan bandar, saya coba dengan $50. Saya udah dapat segini $72. Pas $72, saya beliin semua ke Reddit dan sampai saat ini uangnya hilang.
sampai saat ini. Teman-teman bisa cek lagi tadi kan. Teman-teman bisa cek. Nih, saldo saya nggak ada di mana. Mana Reddit ini? Nggak tahu, dibekukan sini. Ini bukti pembekuan ya, teman-teman. Uang saya dibekukan di sini. Nggak bisa diambil, nggak bisa dikirim, menarik pun nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Itu ya teman-teman, nggak bisa. Penipuan asli. Repot, penipuan dibekukan. Ini dibekukan. Teman-teman cek aja. Nih kalau teman-teman pengen lihat, ini riwayat saya nih, transaksi saya dari ini tanggalnya nih, jam-jamnya juga ada nih. Dan yang saya belinya di pakai apa juga ada di sini. Baca aja nih teman-teman. Kalau teman-teman bilang saya itu adalah bandar dari Hong Kong ya. bandar yang ada saya itu kehilangan duit teman-teman. Tapi saya nggak bikin stres. Karena prinsip bisnis itu emang harus berani untuk mencoba. Tapi jangan nekat ya. Mungkin saya ini adalah orang yang terlalu nekat, terlalu berambisi, tapi sih nggak terlalu berambisi juga. Bagian riset saya, apakah aplikasi benar-benar bagus apa enggak gitu. Ternyata hasilnya ya ini. Dan ini adalah finish. Ini adalah yang terakhir dan ini adalah yang tidak akan saya ulang lagi untuk bermain repot ini. Mungkin teman-teman juga banyak yang kecewa. Boleh aja kalau teman-teman mau komen aja siapa aja yang udah dikecewakan sama Redport dan kita buat grup juga bareng-bareng, grup yang untuk menyebarluaskan informasi bahwa Redport itu adalah scam. Karena kalau banyak orang yang ikut aplikasi ini, maka banyak orang yang tertipu. Seperti saya ini yang udah tertipu. Walaupun kecil. Dan bayangkan kalau teman-teman tadi disuruh untuk beli lagi gitu loh. Mana? Nih, terus mengisi lagi. Waduh, nggak kebayang ya kalau udah disuruh beli lagi. Kalau disuruh beli lagi kayak gini, nggak kebayang nih. Ini saya bingung mau nariknya dari mana, nggak bisa. Ini scam. Oke, ini teman-teman. Ini hari ini ada pemberitahuannya. Pemberitahuan penyelesaian penggabungan dan akuisisi dan pengumuman perjanjian PAM platform. Jadi dia ngasih tahu apa nih, baca aja. Gagal melebihi 5 USDT, apalagi nih. Oke, kita baca aja. Pengguna Global Report yang terhormat, tinjauan penilaian MNA telah berakhir dan harga Reddit saat ini telah berhasil melampaui 30 USD untuk menyelesaikan 5 kali penilaian MNA. Karena harga Reddit gagal melebihi 50 USD, hanya gagal.
gagal. Gagal katanya, padahal uangnya udah diambil sama dia semua nih. Kalau gagal, kenapa trafficnya naik? Mana sih Reddit? Kenapa trafficnya terus naik? Gagalnya apa coba? Teman-teman cek. Ini trafficnya dapat untung, saya belinya dari 4 dari sini nih, naik sampai sini. Ya kan? Gagal. Nih. Gagal katanya. Kalau gagal ya turun dong itunya, grafiknya. Itu tidak ada di logika saya. Mana? Untuk misalnya 5 kali penembakan karena gagal. Valuasinya mencapai 10 kali. Valuasi. Yang nulisnya juga nggak jelas nih. Evaluasinya kali ya. Mencapai 10 kali. Dan agensi merger dan akuisisi mengharuskan Reddit. Ini juga. Ini mah nggak salah-salah sih. Dari pemberitahuan aja udah banyak salahnya. Menandakan ini nggak serius. Tidak serius ya teman-teman. Reddit. RDD. Apa RDD? Untuk melakukan penandatangan perjanjian merger, harga Reddit gagal melebihi 50 SDT. Apa yang dibilang gagal tadi? Padahal di rekaman sebelumnya enggak kok. Semua akun asli, akun pelanggaran, akun hadiah harus menerima larangan 180 hari. Ini 180 hari untuk menjual Reddit, untuk masuknya nilai pasar Reddit yang stabil. Jadi saya menunggu 180 hari. Ya kan? Tapi maksudnya gagal ini kenapa? Gitu kan. Yang ada teman-teman itu disuruh beli lagi, mengisi ulang lagi biar pendapatan aplikasi ini ownernya dapat gede. Tolong jangan ikut report, jangan pernah ikut, jangan pernah ngisi, jangan pernah nambah deposit lagi. Tolong jangan ya. Platform Redport mengusulkan kepada institusi bahwa kinerja dan volume perdagangan likuiditas sebagai persyaratan untuk rilis awal perjanjian bersyarat. Apalagi pertukar Redport menjamin nilai pasar yang stabil dari Reddit. Nilai pasar yang stabil. Kalau stabil cairin dong uang orang. Kenapa harus menunggu 180 hari? Kinerja operasi bursa meningkat. Iya meningkat setiap bulannya. Tapi nggak bisa ditarik uang orang. Tolong jangan ikut Redport. Jangan pernah deposit lagi. Kalaupun bisa diambil uangnya, ambil dan berhenti main ini. Volume perdagangan pertukaran belanja meningkat sebesar sama. Saya juga menganjurkan setiap kata ini, tolong kalau bisa uangnya ambil ya. Teman-teman udah gabung, uangnya masih bisa diambil, ambil aja. Cairkan dan jangan pernah ikut lagi Redport. Jangan pernah. Nah ya, baca aja teman-teman sini. Saya sudah agak lelah ya teman-teman. Oke. Kenapa ini ya penegasan dari saya. Kenapa saya menganjurkan untuk teman-teman tidak pernah ikut aplikasi Redport ini. Jangan pernah ikut aplikasi Redport ini. Jangan pernah main aplikasi Redport ini.
jangan pernah deposit aplikasi Redpot ini, karena satu, ini udah tidak terdaftar ya di Indonesia, legalitasnya nggak ada. Kedua nih, perhatikan nih teman-teman, alamat kantornya juga nggak ada di sini. Mana informasinya? Nggak ada alamat kantor, ketentuan layanan. Jadi kalau teman-teman ini hilang, teman-teman kemana mau ngadunya? Kemana? Nah, tolonglah Kominfo ini hilangin aja aplikasi kayak gini. Masa aplikasi PayPal aja kemarin dipermasalahkan, padahal PayPal itu sangat membantu para pengusaha, para orang-orang Indonesia untuk transaksi ke luar negeri ya. Saya juga menggunakan PayPal untuk pencairan uang dan segala macamnya dari luar negeri. Sedangkan aplikasi kayak gini ini dibiarin gitu. Yang sama sekali ini penipuan. Penipuan ini penipuan. Sekali lagi saya tegaskan, saya jamin aplikasi ini penipuan dan jangan pernah ikut ya. Alamat kantornya nggak ada. Biarin saya sudah mendapatkan pengalaman, mendapatkan kegagalan dari sini. Tapi tolong teman-teman jangan pernah ikut ya aplikasi ini. Repot itu sangat mengecewakan bagi orang lain, aplikasi yang menipu gitu ya, penipuan. Saya minum lagi dulu. Saya nipu nih. Ini aplikasi nih, Bu. Kita lihat nih. Kalau kita bongkar-bongkar, kita hack juga, kayaknya ini boleh aja ya kali. Kita coba bongkar nih aplikasi ini. Kalau bisa kita lenyapkan dah. Gimana? Teman-teman setuju nggak kalau kita lenyapkan aplikasi ini? Atau mungkin ada teman-teman yang bisa ya untuk melenyapkannya.
Oke. Jangan pernah ikut repot karena repot ini adalah penipuan ya teman-teman. Ini penipuan. Sekali lagi jangan pernah ikut repot karena ini penipuan. Oke, ini penipuan aplikasi benar-benar penipuan. Penipuan. Tuh, saya apa yang mau saya jual kayak gini? Udah nggak bisa. Tuh, nggak ada uangnya lagi, udah dibekukan. Oke teman-teman, besok lagi saya mau review lagi. Mungkin video ini cukup sampai sini. Terima kasih dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya Iftahudin, yang apa namanya, Iftahudin ya kan. Terus ada juga channel saya yang PPT Pixel ini channel usaha saya ya teman-teman. Disinilah saya dapat uang dikit-dikit itu dari begini nih. Jadi iklan-iklan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian saya membuat iklan, video-video promosi. Jadi teman-teman kalau mau bikin video promosi atau pembuatan website, pembuatan aplikasi, boleh deh ke saya. Misalkan pembuatan aplikasi atau apa ya, surat aksi desa, misalkan surat seperti ini, boleh nih itu teman-teman ya. Atau pembuatan website kayak ini, web berita gitu, aksidesa.com. Nah itu teman, kalau misalkan butuh pembuatan web berita seperti ini juga boleh teman-teman. Jadi saya bisa membuat kayak gini nih teman-teman ya. Atau yang apa namanya, klik udin nih. Aplikasi ini ya teman-teman, bisa, sangat bisa ya. Tuh, ini main keren lah. Nih teman-teman, jadi artikelnya gini nih. Jadi teman-teman bisa bikin berita sendiri gitu. Oke, thank you. Selamat malam, salam sukses, dan jangan lupa untuk tidak ikutan main Redpot ya, karena Redpot adalah aplikasi scam, aplikasi bodong, penipuan, uang orang diambil semua. Jadi yang baru kenal jangan sampai ikutan. Yang sudah main, kalau bisa uangnya diambil aja semua, jangan pernah ikut lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.